Masyarakat menilai terlalu banyak kejanggalan pada kasus pembunuhan sepasang kekasih asal Cirebon, Jawa Barat, Eki dan Vina. Kasus yang terjadi pada Agustus 2016 itu memberikan lebih banyak tanda tanya, meski Pengadilan Negeri Cirebon telah menjatuhkan vonis kepada para terpidana pada Mei 2017. Salah satu tanda tanya adalah seputar penyebab kematian Eki dan Vina. Berita acara pemeriksaan atau BAP kesaksian dokter forensik yang memeriksa jenazah Eki menyebutkan ditemukan luka lecet dan luka terbuka yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Sedangkan hasil autopsi kedokteran forensik sebagaimana dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 3 dan 4 tahun 2017 tidak menyebutkan luka tusuk. Disebutkan di sana penyebab kematian korban adalah trauma tumpul pada tengkorak. Namun, salah satu terpidana disebut telah menusukkan benda tajam ke perut Eki. Padahal dalam ilmu forensik, luka benda tajam, luka benda tumpul bahkan luka lecet pun memiliki karakteristik masing-masing. Kalau kita bicara mengenai kecelakaan, tentu kita akan bisa menemukan gambaran karakteristik luka yang khas. Misalnya korbannya terseret di aspal, maka gambaran luka lecetnya akan terlihat sebagai luka lecet geser, ada arahnya gitu ya, dari arah mana ke mana. Sedangkan kalau kerasannya karena dipukul, umumnya hanya mengenai satu daerah tertentu. Ya, tidak ada gambaran luka lecet geser pada korban ini. Jadi mungkin itu yang kurang lebih bisa membedakan. Tetapi yang pasti kita bukan saksi mata, kita tidak tahu benda penyebab pastinya, tetapi kita bisa mengelaborasi dari temuan-temuan atau informasi yang kita dapatkan. Sementara itu, temuan sperma pada tubuh jenazah Vina tidak diketahui tindak lanjutnya. Mungkinkah ekshumasi kembali dilakukan kepada kedua jenazah? Dan mungkinkah sampel sperma pada tubuh Vina masih bisa diuji untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Vina di akhir-akhir kehidupannya? Suroto, warga Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini tiba-tiba muncul usai kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 kembali mencuat. Ia tak lain adalah saksi mata yang ikut menolong dan mengevakuasi Vina dan Eki malam itu. Suroto yang merupakan perangkat desa Kecomberan ini menjelaskan secara detail titik Vina dan Eki tergeletak di Jalan Layang Talun 8 tahun silam. Saat itu Eki berada di median jalan dengan helm masih menempel di kepala. Sedangkan Vina berada 5 meter di atas kepala Eki dan sedikit ke tengah jalan. Saat akan dievakuasi, Suroto memastikan Eki meninggal di lokasi dengan luka parah di wajah, kepala belakang, dan patah tulang di tangan. Sedangkan Vina dalam kondisi sekarat dan sempat mengerang meminta tolong sebelum akhirnya meninggal di Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon. Itu gerimis, di situ udah ada orang banyak, aku kira apa, kecelakaan ya, kecelakaan. Ternyata benar, saya langsung muter ke atas, ke tengah, ternyata benar di situ udah ada tergeletak 2 korban gitu. Kondisinya ya seperti yang saya sampaikan tadi. Yang paling bawah laki, agak maju lagi kurang lebih 4 meter atau 5 meter itu perempuan, motor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, dek, itu sudah gak jawab, langsung saya vonis, wah ini udah meninggal. Saya ambil helm itu karena apanya ikatannya itu nyakit ke leher ya, saya copot, wah ini udah bener udah meninggal. Saya langsung fokus, berdarah banyak darah itu banyak dan ngalir ke dari mana? Dari kepala, dari badan, dari mana? Pokoknya sekujur tubuh itu dulu tuh banyak lukanya Pak. Dari 2 korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan.
karena dia minta tolong tuh. Iya deh, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit ya. Iya tolong. Terus gak lama kemudian mobil itu datang, baru kita evakuasi ke rumah sakit Gunung Jati. Itu ngangkat korban itu juga bertiga aja, sama anggota polisi dan saya. Suroto yang juga menjadi saksi dalam persidangan 8 terpidana sempat menyaksikan jika keduanya korban kecelakaan lantaran luka yang tak wajar hingga kondisi sepeda motor yang utuh dan tak ada bekas kecelakaan di jalan layang. 2 hari setelah temuan jasad korban, Suroto sempat dibawa polisi ke lokasi kejadian di Kebon Jalan Perjuangan dan menjumpai 2 tersangka. Namun Suroto tidak mengetahui pasti kedua pelaku yang dibawa petugas lantaran saat ke TKP kebun dalam kondisi gelap.